keluarga besar Bapak Budiono dan Ibu Masiti SPD. Dan insyaAllah mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang saleh-salehah, dan insyaAllah wasilah beliau dengan mempernikahkan putra putrinya, insyaAllah wasilah penyebab kita dijadikan sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang turut berbahagia Adinda Siti Hadiati SKM, dan juga Ananda Syahrul Inayatullah, yang insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, dipanjangkan jodohnya, diberkahkan rezekinya, dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, disegerakan memiliki keturunan yang saleh-salehah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'alikal abhari ma'dini sirrika al-asma' fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fatal muttaqun. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini Allah masih izinkan kita menerima dari sekian miliar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, umur yang panjang, yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan kenikmatan yang diharapkan bagi setiap hamba kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jika membahas satu tentang pernikahan, tidak ada bedanya kita dengan membangun rumah. Pernikahan
yang harus didasari dengan keimanan. Pernikahan yang harus dibawa dengan cara mengharap keridhaan Allah. Jika satu rumah yang akan dibangun, yang pertama tahu dulu lokasinya. Setelah lokasinya tahu, harus menyiapkan dari bahan-bahannya. Dari mulai besinya, dari mulai pasirnya, dari mulai semennya, dari mulai batunya. Semua adanya pilihan yang akan membuat harapan setiap pemilik rumah tersebut dalam keadaan kokoh. Kalau kita mau ngebangun rumah, atap dulu atau pondasi dulu? Orang Kalimati nggak ada yang bikin atap dulu, tembok dulu, semua pondasi. Bagaimana kekuatan rumah tergantung bagaimana pondasinya. Pondasinya kuat, rumah akan kuat kokoh sepanjang lama tahunnya. Begitu juga di dalam satu pernikahan. Jika pondasi di dalam pernikahan berupa iman, jika iman kuat, pasti rumah tangganya sakinah, mawaddah, rahmah. Dan langgeng pernikahannya terus sampai ke dalam surga. Nah, sekarang yang banyak masalah di dalam satu pernikahan, masalahnya cuma satu. Imannya kurang, yang dirasakan hanya materialistis, uang. Kalau orang Kalimati bilang uang apa? Duit. Ada duit, adek saya. Nggak ada duit, adek. Kan kebiasaan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau pernikahan didasari dengan uang, pasti umur rumah tangga nggak akan aman. Betul nggak? Di sini ada yang pernikahannya sudah berjalan 50 tahun? Banyak. Kenapa bertahan? Kalau pisah nggak laku lagi deh. Yang bertahan sampai pernikahan umur sampai 50 tahun pernikahan, itu semua didasari dari iman, materialistisnya, keuangannya, duitnya, ekonominya. Itu masalah nomor 1000. Coba bapak ibu renungin aja. Saat bapak keluar kota nggak sama istri, ya, keluar kota nggak bersama istri, cari rezeki di luar, hidupnya tenang nggak? Begitu juga istri jalan sama teman-temannya, suami ditinggal di rumah, jalan tenang nggak? Nggak akan tenang. Tapi nggak tahu ya, perempuan sekarang biasanya lebih enak jauh sama suami. Betul ya Pak ya? Kenapa? Nggak banyak aturan katanya. Allah ciptakan manusia berpasang-pasangan. Ya ayuhan nas, panggilan Allah di dalam surat An-Nisa dikatakan ya ayuhan nas, wahai manusia, aku ciptakan dirimu yang tadinya sendiri. Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam diciptakan sebelumnya sendiri. Gak ada, Siti Hawanya belum ada. Yang ada cuma Siti Hawa. Yang ada cuma Nabi Adam. Nabi Adam begitu buka mata, keliling nih ngelihat surga, luar biasa. Surga mah nggak kayak di Kalimati. Ada batu yakut, butiran-butiran kerikil-kerikilnya mutiara, air yang netes dari daun, bukan berupa air. Kelihatannya air begitu turun jatuhnya berlian. Nggak kebayang kalau di Kalimati begitu kan? Air turun begitu jatuh berlian. Kalimati, waduh, luar biasa. Banyak duitnya, rezekinya Masya Allah. Tapi takut orang kalau banyak rezeki kan sombong. Betul nggak? Lagi tiap doa kenapa minta rezeki? Kenapa? Rezeki yang diberikan sama Allah udah dicatat dari mulai kita lahir sampai kita mati, itu udah dicatat di Lauhul Mahfuz. Udah ditulis. Ujang
Ada yang namanya Ujang, ada? Ujang kekayaannya dari mulai lahir sampai mati 14 triliun. Amin. Alah amin aja kudu disuruh. Pengennya lebih. Nah itu manusia tuh ya. Itu ketentuan Allah 14 triliun. Ini orang mau lebih. Mau lebih rezekinya tuh akhirnya jadi yang ditangkap KPK. Tahu ya ditangkap KPK? Orang kaya, orang susah. Kaya lu duitnya triliunan. Pernah lihat duit 1 triliun? Sama. Itu kalau dibeliin cendol bu pak, kali mati tenggelam. Cendol 1 triliun kan kebayang. Kenapa? Hidup nggak ada berkah, rezeki banyak tapi nggak Saya mau tanya, hidup berkah apa mau jadi orang kaya? Nggak mau jadi orang kaya? Ah lu mah pelin-pelan lu ah. Mau kaya mau berkah? Hidup kaya namun itu yang diharapkan setiap manusia. Coba lihat Nabi Adam hidup di sorga kaya raya. Bisa hidup sendiri? Nggak bisa. Makanya yang jomblo cepetan kawin. Banyak yang jomblo, banyak. Yang belum nikah banyak. Mudah-mudahan ketemu jodohnya insya Allah. Jomblo nggak laku, belum pak, belum laku. Tapi insya Allah mudah-mudahan dapat cepat, insya Allah dapat jodohnya. Nabi Adam memiliki kekayaan luar biasa di dalam surga, hidup sendiri nggak bakal mampu. Bilang sama Allah, ya Allah hamba ini nggak bisa hidup sendiri. Taruh dong satu yang bisa diajak ngobrol. Nggak minta. Nabi Adam mana tahu perempuan, nggak tahu perempuan. Gimana enaknya Allah mau ciptain apapun terserah Allah. Nabi Adam tidur di bawah pohon khuldi, senderan ketiduran. Nabi Adam punya 2 sulbi. Sulbi 1 diambil, diciptakanlah Siti Hawa. Begitu buka mata Nabi Adam ngelihat perempuan denok luar biasa. Kalau kata orang Kalimati mah gas cekel baik. Yang penting tangkap dulu. Di stop sama Allah. Adam, jangan pegang-pegang, nggak boleh. Belum mahram. Engkau harus memaharkan Siti Hawa. Maharnya apa ya Allah? Ini surga penuh sama permata. Ini surga kaya raya. Yang mana yang aku harus jadikan mahar? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mahari Siti Hawa dengan solawat kepada kekasihku Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Modal solawat nikah halal. Orang sekarang ada nggak maharnya solawat? Kaya. Ada nggak perempuan yang mau dimaharin sama solawat? Nggak ada. Ogah mamatre lu. Mahar dengan membawa agama itu akan baik. Kenapa? Akan membawa satu keimanan yang tinggi di sisi Allah. Tapi kan sekarang kita kan butuhnya money. Tahu money? Fulus. Mafi fulus, manfus. Kita nyari duit mati-matian. Kenapa sih orang nyari duit mati-matian? Iya Bib, soalnya kalau nggak punya duit berasa pengen mati katanya. Padahal semuanya udah diukur sama Allah. Pak, Bu, waktu kemarin corona, Kiai, waktu kemarin corona, KUA Desa Ancaran ngundang saya. Habib, tolong adakan mediasi. Yang ingin bercerai kurang lebih 60 pasang hari itu. Mau bercerai ini 60 orang. Suruh mediasi, kasih arahan, kasih nasihat biar sampai dia tidak bercerai. Mungkin kalau satu dua orang, satu pasang dua pasang yang mau bercerai, nggak mungkin saya diundang. Ini 60 orang. Kebayang nggak 60 kali 2, 120 orang. Yang mau bercerai 60 pasang berarti semua banyaknya 120 orang.
Saya tanya satu persatu, apa sih masalah di pernikahan sampai kalian ini ingin bercerai? Jawabannya sama, semua sama. Ekonomi, Bi. Masalah Bapak waktu hidup sendiri dapat uang 50.000, cukup nggak buat Bapak? Cukup. 50.000 buat berdua kira-kira cukup nggak? Nggak akan cukup. Tapi begitu Bapak nikah, istri punya suami, insya Allah rezekinya ditambah jadi 100.000. Betul nggak? Ini janjinya Allah. Karena setiap orang yang menikah, rezeki akan ditambah oleh Allah. Yang tadinya berdua punya anak tambah 3, rezeki ditambah lagi untuk bertiga. Datang lagi punya anak 4, rezeki keluar lagi, jadi punya rezeki buat 4 orang. Semua ini sudah diatur sama Allah. Bapak kalau jalan ke warung, ini di Kalimati pasti punya warung banyak. Benar ya, warung kelontongan banyak di sini ya. Rezeki satu toko ke toko yang lain, masing-masing ada yang laku, ada yang enggak. Betul? Tapi kalau Bapak lagi pengen jalan ke sana, nyari satu yang kita mau beli di toko ini enggak ada, adanya di toko sebelah. Betul nggak? Rezekinya ketukar nggak? Gak bakal ketukar. Kenapa? Karena ini sudah ketetapan Allah. Pengantin mana? Pengantin. Yang cowok, yang cewek mana? Oh, itu ya. Jangan pisah-pisah ya. Ntar kangen. Ini malam pertama ya. Malam pertama apa malam kesekian? Nikahnya sudah? Ini resepsinya? Hah? Tadi siang nikah. Oh, kirain nikahnya tadi pas corona. Resepsinya sekarang, soalnya di Kuningan banyak gitu. Resepsinya sekarang, nikahnya waktu pas masih zaman corona. Berarti pengantin zaman corona ya. Pengantin zaman corona. Ini malam kan malam pertama nih. Ambil wudhu. Ambil wudhu, gelar sejadah. Mau hidup berkah nggak? Gelar sejadah, salat 2 rakaat, istri jadi makmum. Selesai salat, niatnya apa? Niat salat sunnah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niat salat sunnah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa deh. Ya Allah, malam ini malam pertama kami. Istri jawab, amin. Ya Allah, jadikanlah malam ini malam terbukanya rezeki kami. Istri jawab lagi, amin. Ya Allah, berkat apa yang aku jalani, yang aku mengikuti ajaran Nabi, malam ini aku laksanakan. Jawab lagi sama teteh, amin. Ya Allah, sebagaimana engkau jadikan kami pasangan di malam ini, di hari ini, kau jadikanlah kami pasangan surga dunia wal akhirah. Teteh lagi bilang amin. Ya Allah, jika di malam ini kami melakukan sesuatu yang dapat menghasilkan rezeki besar untuk kami, jadikanlah putra putri kami yang soleh soleha. Teteh jawab amin. Bib, kelamaan Bib, gak sempet saya Bib. Ini masuk kamar udah main rejeng aja rejeng. Jangan ya. Salat dulu sunnah, minta doa sama Allah. Doanya bebas, nggak usah ikutin yang tadi Habib, nggak apa-apa. Doanya aja bebas. Kenapa? Doa malam pengantin itu doa yang tidak akan pernah dihijab oleh Allah, akan ditembuskan ke langit, akan diaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Makanya paling enak jadi pengantin baru, doanya cepat dikabulin. Acara setelah nikah, saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Itu malaikat bersama Rasulullah hadir di tengah-tengahnya. Makanya kan langsung tuh dikasih ke kiai, kiai baca doa. Itu yang ngaminin Nabi sama malaikat. Kalau doa kita yang ngaminin Nabi sama malaikat, kira-kira doa kita dikabulin apa enggak? Pasti akan dikabulkan. Nah, sekarang gimana caranya ngebina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Mau sakinah mawaddah warahmah, berarti di dalam rumah harus ada Allah sama nabinya. Sholat subuh kesiangan, teteh bangunin. Yang subuhnya udah lewat, ayo yang cepet bangun. Itu hari pertama.
Hari kedua agak kenceng banguninnya, hari ketiga guyur neng. Berarti kan itu bukan karena iman. Ingat, pernikahan itu dibagi 3. Sunnah, haram, wajib. Sunnah, haram, wajib. Sunnah, barang siapa yang menikah dengan niat menambahkan ketakwaan kepada Allah, ini sunnah. Seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib untuk seseorang yang tidak bisa menahan hawa nafsu, yang tidak bisa menahan syahwat, namun memiliki kesanggupan untuk menikah, cepat wajib nikah. Yang ketiga, haram. Kapan pernikahan itu haram? Sebelum dia menikah sebagai hamba yang taat, hamba yang beribadah, hamba yang bertakwa. Setelah menikah justru malah sebaliknya, jarang ibadah, makin jauh sama Allah. Ini pernikahan yang diharamkan oleh Allah. Mudah-mudahan pernikahan kita semua dijadikan sunnah. Pernikahan kita diterima oleh Allah, diaminkan oleh Nabi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, permasalahan di rumah tangga, permasalahan itu akan datang. Nih maaf Pak, Bu, permasalahan di dalam rumah tangga tuh pasti bakal datang. Mau kitanya sayang-sayangan, permasalahan pasti bakal datang. Kenapa? Saling mengerti satu sama lain. Kadang kita suka ada yang egois, betul nggak? Suami maunya begini, istri maunya begini. Ada yang begitu ya? Bu, suami itu diciptakan sama Allah banyak berpikir. Kalau perempuan diciptain oleh Allah, semuanya nggak dipikirin, tapi pakai perasaan. Makanya perempuan gampang nangis, betul ya? Kalau suami punya salah dikit, langsung masuk perasaannya. Sedangkan apa yang dibicarakan suami itu niatnya baik untuk seorang istri. Contoh, Neng, jangan keluar rumah dulu ya Neng, tunggu sampai AA pulang. Kadang perempuan suka kesel. Emang saya lagi dipingit? Kan saya juga pengen bertetangga, saya pengen sosialisasi. Itu ada tuh yang begitu. Ibu mau masuk surga, mau masuk neraka? Nih para perempuan yang nantinya bakal jadi seorang istri, mau masuk neraka, mau masuk surga? Ngimpi. Di neraka paling banyak laki atau perempuan? Kenapa paling banyak perempuan? 80% Nabi mengatakan banyak wanita yang masuk ke dalam neraka karena semua durhaka kepada suaminya. Durhaka pada suami. Beb, ciri-ciri istri yang durhaka gimana sih? Kalau ngomong melotot-melotot sama suami, kalau ngomong judes banget sama suami. Ada yang begitu Pak di sini? Ada Pak? Mudah-mudahan nggak judes lagi pulang dari sini. Kalau Pak, kalau ketemu istri ngomong melotot-melotot, colok matanya Pak. Lah, Bu, ibu waktu dinikahin kan dikasih mahar, betul nggak? Berarti kan ibu udah dibeli. Mahar itu beli Bu, jual beli ada mahar, itu namanya jual beli. Saat ibu diberikan mahar, ya ibu sudah haknya suami. Ibu mau ditunggingin, ibu mau dicelentangin, ibu mau digelindingin, ibu mau dikecapin, terserah suami. Gak mau ya gak boleh, dosa besar. Bu, istri itu pakaian suami. Ya, ditunggingin kan juga disayang. Kali ibu lagi susah kentut, ditunggingin, digebuk-gebuk, perutnya kan bisa kentut. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, suami bebas melakukan apapun kepada istri, tapi ingat sesuai dalam syariat. Pukul istri nggak boleh, pukul istri nggak boleh. Boleh pukul, tapi bagian-bagian yang ditentukan. Tangan, ya, gebuk boleh, tapi kalau sampai menyakitkan nggak boleh. Hukumnya seorang suami, nih saya bacain dulu.
Jika ada seorang istri yang tidak beribadah kepada Allah, sholatnya gak mau, yang pertama tegur dengan lemah lembut. Kata Nabi SAW, wahai suami, tegur dengan lemah lembut. Neng, ya sholat dong. Malu masa neng gak sholat. Besoknya gak sholat lagi. Neng, sholat. Agak keras nadanya. Boleh. Hari ketiga masih gak mau sholat juga. Wajib pisah ranjang. Wajib pisah ranjang. Laki sebelah sana, perempuan dan sebelah sana. Pisah ranjang. Masih gak sholat juga, keluarin dia dari kamar. Keluarin istri dari, biarin. Jangan suami yang harus ngalah. Suami yang tidur di luar. Ini rata-rata begitu nih, kebanyakan sinetron. Lelaki wajib di dalam kamar, perempuan suruh tidur di luar kamar. Itu hukum di dalam agama Habib, berarti sama perempuan jahat toh? Nggak jahat. Untuk jadi satu pelajaran. Masih nggak mau sholat juga, pulangin ke rumah orang tuanya. Belum masuk talak, belum. Pulangin ke rumah orang tuanya. Ceritain sama orang tuanya, saya udah didik, suruh sholat, masih nggak mau, sampai sekarang nggak mau. Baik ibu, bapak, saya kembalikan anak bapak sama ibu untuk dididik, untuk beribadah kepada Allah. Berapa lama? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, yang penting nafkah kasih. Bukan berarti dipulangin ke rumah orang tua, lepas tangan, nafkah berhenti. Enggak, kasih nafkah, tetap kasih nafkah. Masih begitu pulang, enggak mau juga sholat, masuk talak 1. Jadi perceraian ini enggak mudah kalau di dalam syariat. Makanya ada fasenya. Nah sekarang banyak orang suami istri ibadah lalai sama anak. Banyak. Sekarang saya mau tanya, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ibu bapak sekarang sayang sama anak, sayang betul, cinta betul sama anak. Ada batasan nggak cintanya orang tua sama anak? Ada. Siapa bilang nggak ada batasan? Sekarang saya mau tanya, nauzubillah min dzalik, anak mati, ibu bapak mau nemenin di liang lahat? Cintanya ada batasan, cuma sampai liang lahat. Kalau ada suami bilang, ya cintaku seluas samudra, bohong, gombal. Kalau ada istri bilang, yang kamu tahu gunung itu hatiku jauh lebih besar cintanya dari gunung, bohong, gombal. Bu, bapak mati, ibu mau nemenin yang lahat? Oh enggak, mendingan saya hitungin warisan, Habib. Sama bapak juga gitu, ibu mati, bapak mau nemenin yang lahat? Oh enggak, mendingan cari yang mudaan. Cintanya manusia cuma sebatas sampai liang lahat, gak akan pernah sirna, gak akan pernah bertambah, gak mungkin. Tapi lihat cintanya Allah dan Nabi kepada umat Nabi Muhammad SAW, luar biasa. Cinta yang gak pernah ada batasan. Memang peribahasa mengatakan love is blind, kalau kata orang Kalimati. Ngerti gak lu? Hahaha aja. Love is blind, cinta itu kotok, remang-remang, nggak jelas. Warna dari jauh dibilang merah, deket ternyata oranye. Betul nggak? Dari jauh kelihatan coklat, begitu dilihat benar nggak? Cinta itu buta. Orang Kalimati ada nggak yang nikah sama orang Luragung? Ada nggak? Ada ya? Luragung dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Karena cinta dekat. Benar? Yang jauh jadi dekat. Ada lagi. Ada orang yang namanya gembrot. Orang gembrot. Dibilangnya apa? Dibilangnya apa? Bukan dibilang gendut, bukan. Dibilangnya apa? Semok. Cinta itu ngebutain. Orang udah ngeliat, yo ini si gendut, enggak, semok. Karena hidung pesek dibilang, oh bohong. Itu sih mah fitnah sudah. Yang dibilang orang pada ngeliatnya pesek, ini laki tetap bilang, ini orang mancung banget, mancung yang tertunda. Karena cinta semua berubah.
Kalau itu kita bisa laksanakan kepada orang yang kita tuju, bagaimana cintanya kita kepada Allah dan Nabi-Nya. Sedangkan pernikahan yang didasari, diawali, diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahan bukan hanya urusan masalah selesainya biologis, halal, enggak. Pernikahan itu mensejahterakan kehidupan seorang laki-laki dan wanita untuk bersama sampai ke dalam syurga. Bapak sama ibu suami istri di dunia, pengen nggak suami istri yang di akhirat? Kok ragu-ragu loh? Bapak nyaut, nggak ada bib dah, saya emang nggak ada, saya mendingan cari lagi dah yang lain. Istri saya di dunia aja nyusahin, gimana di akhirat? Coba kita lihat, pasangan jodoh itu tergantung bagaimana siapa yang menjadi imamnya. Imamnya baik, ya makmumnya pasti baik. Saya nggak memojokin seorang wanita, walaupun kebanyakan durhaka banyaknya daripada wanita. Coba, saya mau tanya, Bib, saya nggak terima kalau saya dibilang seorang istri yang durhaka. Saya nggak terima. Saya mau tanya, Pak, Bapak pernah nggak tidur sama ibu dandan? Ibu nggak usah jawab, biar Bapak yang jawab. Bapak tidur nih di sampingnya istri, dandan nggak tuh? Nggak dandan, nggak. Tapi beli lipstik, beli. Emang lipstik hadiah ciki? Minta nafkah dikasih buat beli lipstik, buat beli bedak, wah semua dibeli. Kondangan doang kalau dandannya. Bener? Tidur di samping suami, koyok lah, bal pirik lah, cap kampak lah, semua yang berbau. Awal nikah wangi banget ke kuburan baru. Begitu punya anak 1, 2, mulai deh mandi udah nggak pernah. Begitu bangun pagi sampai nih bapak pergi kerja, pulang lagi ngeliat masih begitu aja dandanannya, rambut dicepol, mukanya demek. Ini kira-kira yang begini istri soleha bukan? Daster bolong dipakai lagi, peniti atas, peniti bawah, peniti udah ngikut karatan juga. Kan kesian bapak lagi peluk ibu, sayang, kangen, lagi dipeluk, bukannya seneng kagak, tetanus tangannya. Gak boleh begitu. Bapak jalan pagi, pulang malam, pulang sore nyari rezeki untuk apa? Buat nyenengin istri dan anaknya. Masa suami pulang, Pak, maaf Pak, maaf. Saya mau tanya, Bapak begitu ngelihat istri cantik, Bapak capek, hilang gak capeknya? Pasti hilang. Begitu masuk ke rumah ngelihat istri cantik udah dandan, tuh capek ditaruh di pagar. Biar besok tukang sampah ambil capek saya. Itu kenapa? Karena laki-laki syahwatnya itu di mata, Bu. Lihat laki-laki kalau ngelihat perempuan denok, istiqomah matanya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Astagfirullah. Tuh kalau udah nggak kelihatan. Kenapa? Dia pengen ngelihat matanya tuh seger. Habis ngelihat yang di rumah seneng. Yang dilihat begitu lagi. Hahaha. Begitu dideketin, cium dikit, wangi, sari puspa. Kalau nggak autan. Jangan. Kasih yang terbaik buat suami. Bu, ibu istri ini paling gampang mau masuk surga. Jujur, Kiai, maaf, perempuan paling gampang masuk surga. Demi Allah, nggak pakai dihisap. Ini dijelasin di dalam kitab Duratun Nasihin. Dijelaskan, istri paling gampang masuk surga cuman satu. Apa kata suami? Ya, selesai, surga jaminannya. Ibu nggak perlu sholat sunnah, nggak apa-apa. Ibu nggak usah puasa Senin Kamis, nggak apa-apa. Jalanin aja yang wajib, sholat 5 waktu, baca Al-Quran, puasa bulan Ramadan, pergi haji jika mampu. Selesai, semua akan masuk ke dalam surganya Allah. Jika apa kata suami? Bisa nggak begitu? Insya. Ibu kenal Siti Aisyah? Kenal di mana lu? Kenal aja lu. Emang seumuran. Siti Aisyah suaminya siapa namanya?
Fir'aun. Siti Aisyah ini dimasukin ke dalam surga. Karena apa? Nggak ngikutin suaminya. Bukan dia bertuhan kepada suaminya, cuman karena taat kepada suaminya. Walaupun suaminya tukang ahli maksiat, ahli zina, ngaku Tuhan, tetap dia sabar ngelayanin suaminya. Ibu kira-kira ada nggak yang suaminya di sini kayak Firaun? Ada nggak? Yang kalau nyuruh perintah-perintah pakai kaki, ada yang begitu? Nggak ada, masih alhamdulillah Bib. Tapi saya punya suami temperamen, sabar. Perempuan itu dikasih hati, sabar lebih tinggi daripada emosi. Betul nggak Bu? Betul nggak? Pagi-pagi Bib, ya Allah Bib, baru bangun Bib. Sekarang saya mau kasih kunci surga nih, mau nggak nih? Mau nggak? Bangun pagi Bib, suami udah berak-berakan aja Bib, udah marah-marah. Kopi mana kopi? Sabar. Sabar. Hadapinnya sabar. Bawain kopi ini yang kopinya nih yang, apalagi bikin kopinya sambil goyang. Bu, bikin kopi sambil goyang. Tangannya. Nanti kaduk gula bagaimana kalau nggak goyang? Masa diem aja, cangkirnya yang diputar. Ikan tangan yang goyang. Suudon aja. Udah kasih kopi, siapin baju suami yang mau dipakai setelah mandi. Suami mau mandi, siapin air angetnya. Kalau suami suka air anget, kalau enggak ya udah sok mandi. Ibu urusin lagi yang lain. Suami mau jalan, ambil tangannya, cium tangannya. Lama saya udah telat. Sabar. Ngadepin suami temperamen, sabar. Keluar suami, yang hati-hati ya, fi amanillah. Itu doa seorang istri tidak akan pernah dihijab sama Allah, pasti akan diberikan, pasti dikabulkan. Yang saya bingung Kiai Pak, sekarang model-model sekarang, istri la ilaha illallah, suami jalan bukan sholat duha, main TikTok. Kalau nggak update status di Facebook. Lelah, lebay lu. Perempuan sekarang mah begitu Pak keadaannya. Kalau dulu Bapak boleh tanya ibu-ibu kita dulu, nenek-nenek kita dulu, suami keluar dari rumah nyari nafkah, istri baca Quran, sholat duha 8 rakaat, minta sama Allah. Ini boro-boro 8 rakaat, 2 aja ogah. HP, bangun tidur, mau tidur, lagi masak, lagi makan, Tuhan lo handphone. Coba kita kebayang, nih dunia udah terbalik sudah. Ya Allah Bu, Pak, ini bisa ngematiin kita, iman kita bisa hilang karena ini. Hati-hati. Handphone itu bisa ngebawa kita buat baik, iya. Bisa juga banyak kemudaratan, iya. Tergantung siapa yang memegangnya. Kalau yang megangnya untuk mencari ilmu agama silahkan, tapi ingat, jangan cuma lihat di YouTube, buka di searching di Google, tanyain ke ustadz, tanyain ke kiai, hukum ini apa kitabnya, coba ajarin. Ini banyak sekarang ustadz instan, cuman modal di Google, modal di YouTube. Nabi dibilang sesat, kan kurang ajar. Saya pernah ngelaporin dia untuk masalah kasus, dikatakan dia mengatakan wa wajadaka dhalam fahada. Dia mengatakan Nabi itu sesat, makanya diberikan hidayah oleh Allah. Tuh bahaya. Cari ustaz, hati-hati. Wa wajadaka dhalam fahada itu diturunkan ayatnya. Nabi sedang berjalan, ketemu 2 arah. Nabi bingung mau kemana. Nabi tidak mengerjakan sesuatu kalau bukan karena petunjuk Allah. Begitu saat itu turunlah ayat, ya Muhammad, larikan dirimu ke Madinah. Turunlah saat di mana ini arahnya ke sebelah kanan. Turun ayat wa wajadaka dhalam fahada. Bukan berarti Nabi sesat. Dia ngomong berarti orangnya merayakan Maulid, berarti merayakan kesesatan Muhammad. Kan kurang ajar Kiai. Saya laporin ke Bareskrim, demi Allah saya laporin, gue yang di penjara. Kan bingung saya jadinya. Saya tanya-tanya usut-usut, katanya dia punya orang kuat. Saya panggil lagi orang kuat, alhamdulillah dia di penjara 1,5 tahun. Alhamdulillah.
Saya masuk 3 bulan waktu itu. Saya masuk penjara 3 bulan. Saya kelarin, saya buka semua kitab, saya kasih pemahaman kepada penyidik bahwa sesungguhnya apa yang dikatakan oleh beliau itu sesat. Alhamdulillah di dalam sidang kita menang. Alhamdulillah kami bersama kawan-kawan menang. Beliau dimasukkan ke penjara selama 1,5 tahun. Alhamdulillah. Makanya jangan main-main sama agama. Ibu, Pak, kalau mau tanya ilmu cari ke guru. Jangan pernah lihat di Google sama di YouTube. Boleh nonton, boleh lihat, silakan perbandingan, tanya sama Ustaz. Bib, tuh tadi masalah sabar bagaimana? Nah terusin nih. Suami tadi kan kerja tuh pulang deh nih. Begitu pulang nih kan habis hujan nih. Kan kotor nih aspal, bawa tanah dari mana-mana ya. Masuk ke dalam rumah, keramik di rumah kotor banget. Karena bekas ibu jangan marah-marah, motor taruh di luar nih kotor, nggak boleh. Ibu ambil kain pel, motor masuk sambil ngepel, tanya sama suami, emang hujan di luar? Mata lu buta, sabar. Kalau suami jawabinnya begitu mah, bisa nggak begitu? Nggak sanggup, Bib, nggak sanggup. Sudah selesai ngepel, ibu jalan tuh, siapin lagi air hangat, bajunya siapin, ibu jalan ke dapur, panasin tuh masakan. Begitu selesai dia mandi, keluar Bib, karena memang masakan malamnya agak lama Bib, manasinnya. Dia gebrak lagi meja, mana ini makan malamnya? Sabar. Bawa tuh sayur asam panas-panas, jangan disebor, jangan. Ditaruh di atas meja, ambil, buka piringnya, sendokin nasinya. Ini akhlaknya Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Tatkala makan bersama Nabi, beliau pasti lebih dulu mendulukan seorang suami, karena itu ada di dalam kitab, harus mendahulukan sendokin nasinya, lauknya dideketin. Suami udah mulai makan, baru istri nyendok nasinya. Ini kagak zaman sekarang, yang masak dia, yang ke pasar dia, yang gares emang. Udah gitu suami ada di rumah, Bib, suami saya kerja, ya tunggu. Kalau suami kerja, ibu ya makan aja, karena suami ada di luar. Kalau suami ada di rumah, tungguin suami dulu makan. Ini kagak, suami ada di rumah, dia yang gares duluan, ayo Pak, sini Pak, makan Pak. Nggak boleh, adabnya nggak ada. Satu orang soleha, seorang ibu soleha, istrinya, anaknya ini perempuan. Ini ada juga di dalam kitab Duratul Nasihin. Ini ada anak perempuan ingin menikah. Tahu nggak amanah ibunya apa? Yang pertama, nah, jaga kehormatan suamimu. Paham nggak Bu? Pak, paham nggak jaga kehormatan suami? Paham nggak? Contoh kecil nih, contoh kecil. Ibu nyapu di depan rumah pakai hijab, itu menjaga kehormatan suami. Paham ya? Ibu nyapu nih depan rumah, ya, yang sekiranya ini kan terbuka nih. Ini kan ada tenda aja ya. Kalau nggak ada tenda nih kan terbuka nih. Ibu nyapu nih pakai hijab, pakai tangan panjang, nutup aurat, itu menjaga kehormatan suami. Ini sekarang kan ibu cantik-cantik semua nih, pakai kerudung rapi. Coba lihat besok kalau lagi nyapu, kerudung kemana? Bajunya terbuka. Betul? Jangan lagi ya. Kenapa? Satu helai rambut seorang wanita yang akan membawa dia masuk ke dalam neraka jahanam. Bib, serem amat ya. Ini saya mau ngomong bahasa agama, mau sekalipun pahit harus disampaikan. Mau itu nggak enak, iya sampaikan. Oh nih Habib nggak asik nih, besok jadi undang lagi. Dikit-dikit neraka. Sekarang saya mau tanya, ibu mau hidup tenang nggak? Suami pengen ngerasa dihormatin nggak? Ikutin agama. Kalau sudah ngikutin agama, insya Allah keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ada lagi perempuan pakai motor, pakai kerudungan. Rapi, pakai kerudungannya panjang, pakai kaos tangan pendek, celana 7/8. Ini ilmu dari mana? Yang begini kira-kira bisa ngejaga kehormatan suami?
Gak akan bisa. Bu, dedaunan, angin, tanah, debu, ini semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Selesai ibu bawain makanan, selesai disendokin, kan makan nih. Ibu nonton sinetron, buka TV nonton sinetron. Suami biasanya di depan tuh sambil ngopi, sambil ngerokok. Tiba-tiba suami masuk ngerebut remote, sinetron mulu, nonton berita. Sabar. Sabar. Tiduran di pundaknya suami. Tiduran. Sambil pijitin tangannya, ayang kenapa siang dari pagi ngomel-ngomel mulu. Bawel lu. Sabar. Daripada perang dunia, mendingan ibu masuk ke dalam kamar, ambil sapu lidi, kibrasin tempat tidur. Karena tempat tidur 1 jam itu kalau nggak dikibrasin, jin pada tidur di dalamnya. Jin tidur. Kalau ibu mau tidur nggak dikibrasin dulu, baca An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, baca sholawat, baca istighfar, itu jin tidur di situ. Jadi kalau ibu sama bapak tidur tanpa dikibras, ibu tidur bareng sama jin. Allahumma ada hajat di tengah malam, ibu tidur, nah itu ibu bapak lagi bersenggama bareng sama jin. Hati-hati, makanya keluar anak-anak kadang suka susah diaturnya. Ada yang begitu ya, kibrasin tuh. Lagi kibrasin, bib, suami masuk. Begitu suami masuk, ambil lama, gue capek. Sabar. Lah itu tugasnya seorang baru mau enak tidur, bib. Saya dari pagi, bib, kata istri. Saya dari pagi capek luar biasa, baru mau bapak ngoroknya perang dunia, bib. Sabar. Jangan dicubit, berisik, jangan. Diusap belakangnya itu, diusap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bu, tahu nggak lelahnya seorang suami itu kunci surganya ibu. Capeknya suami, kunci surganya ibu. Apalagi dia cari nafkah yang halal untuk menafkahi keluarganya. Sholawatin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selesai, udah agak tenang, ibu jalan ke dapur, ambil tali rapiah, jirat leher bapak. Jangan, gak boleh, dosa. Sabar itu gak ada batasan. Paham ya? Minta diikutin yang pas jirat leher bapaknya aja lagi. Satu desa Kalimati, suami meninggal semua satu malam. Kenapa? Setelah mendengarkan ceramah seorang Habib yang bernama Rifki. Kan jangan ya, harus kudus. Siti Aisyah masuk ke dalam surga, dijadikan bidadari karena buah kesabaran menghadapi suami. Paham sampai sini? Nah, ini bapak sama ibu kan umurnya sudah agak lumayan pengantin lama lah ya. Kalau mau ngobrol-ngobrol sama ibu sama bapak, suami istri, kadang kalau ngobrol tuh kan bahasanya sekarang udah macem-macem. Kalau dulu sayang, ya, cinta, ya. Begitu udah tua, kalau udah tua apa panggilannya? Manehna. Bener nggak? Budaknya bapaknya budak. Bener nggak? Nggak boleh, tetap harus mesra. Cinta, bebek, sweetie. Lihat Nabi SAW manggil Siti Aisyah apa? Humairah, yang pipinya kemerah-merahan. Nah ini bib masalah, kata si bapak. Suami istri saya enggak putih, hitam legem. Letak Humairahnya di mana? Nggak kelihatan dari sudut manapun, nggak ada putihnya, jadi nggak ada kemerah-merahan. Ya minimal dipanggilnya manis, sweetie, manis. Jangan dipanggil tem-tem, jangan. Apalagi dipanggil blacky, jangan. Wah, kiamat, jangan pak. Panggilan manis aja udah. Paham ya? Kenapa? Ini rumah tangga bisa kejaga karena kemesraan. Lihat Nabi SAW panggilan ke istri luar biasa. Siti Aisyah manggil Rasulullah siapa? Zauji. Panggilan Siti Aisyah
kalau lagi manja-manjaan sama Nabi panggilnya zauji, suamiku. Nabi pernah satu malam datang, ya Aisyah, ambilkan aku air, katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diambilin air, ditaruh di gelas. Ini ya Rasulullah, engkau minum lebih dulu, kata seorang suami. Rasulullah mengatakan, Aisyah, engkau minum dulu. Kata Siti Aisyah, karena beliau orang yang berakhlak, beradab. Tidak ya Rasulullah, ini akan menjadi beban di dalam hidupku nanti di yaumil qiyamah. Engkau harus lebih dulu. Enggak, karena ini perintah suami, maka engkau lebih dulu. Diminumlah sama Siti Aisyah. 1 teguk, 2 teguk, 3 teguk diminum. Setelah diminum, dikasih ke Nabi. Nabi cari, diputar-putar sama Nabi. Gelasnya diputar-putar. Siti Aisyah jadi nggak enak. Ya Rasulullah, kenapa engkau jijik? Mau diganti gelasnya? Enggak. Lalu apa yang kau cari? Aku sedang mencari di mana letak engkau menaruh bibirmu. Kenapa ya Rasulullah? Aku ingin menaruh bibirku di tempat yang sama di mana engkau meletakkan bibirmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi ini mesra. Coba ibu, gelas habis diminum bapak, ih jorok, nanti ganti. Gak boleh, karena mulutnya seorang suami itu berkah buat seorang istri. Kita aja kalau mau minta air sama ulama, Habib, Kiai, minta tolong habis diminum, kita mau minum. Kenapa bekas suami nggak mau? Ini kan masalah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, rumah tangga itu akan mendidik kita, membawa anak-anak kita untuk menjadi anak yang soleh-soleha. Anak soleh-soleha itu tergantung dari orang tuh. Pasangan suami istri ini akan jatuh ke anak-anaknya. Kalau melihat suami istri, ayah ibunya mesra, saling sayang, kira-kira nih anak besoknya benci gak sama istrinya? Gak mungkin, pasti bakal tetap sayang selayak orang tuanya. Dan ada masalah suami istri, jangan pernah ribut di depan suami. Di depan anak gak boleh. Ya, bawa keluar. Ada masalah keluar, jangan pernah di depan anak. Kenapa? Psikologisnya anak, pikirannya akan berubah. Oh, bapak saya jahat, oh ibu saya jahat. Itu nanti akan motoriknya ini akan nyimpen tuh. Motoriknya akan nyimpen bahwa oh ini orang tua saya jahat. Nanti dia akan begitu nanti kelak. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Nah, kita bagaimana hidup dalam rumah tangga tergantung bagaimana keluarga kita dulu. Ibu bapak kan beda dengan zaman dulu. Kalau zaman sekarang coba lihat kalau ngurusin anak. Mau dikasih makan aja repot. Harus keluarin YouTube, nontonin dulu di handphone. Alasannya apa? Biar anteng. Betul nggak? Ini anak biar nggak lari-larian aja. Ibu, pak, kalau anak diajak makan lari-larian wajar. Kenapa? Karena dia anak-anak. Ya wajar, kita dulu kalau mau makan juga begitu sama orang tua kita. Disediain sepedanya, naik sepeda. Orang tua kita pernah gila loh bu pak, gara-gara kita. Demi Allah, nggak percaya. Ibu sampai sekarang juga pasti ngerasain. Coba kebayang, kita dikasih sepeda, suruh ngiter-ngiter. Ini ibu bawa sendok, bawa piring, isi nasi, isinya sop atau bakso. Ada kadang telur ceplok. Nah tiba-tiba, nak, sini nak, muter nak, sini muter, isi bensin nak, isi bensin. Ini anak apa mesin 2 tak? Ini anak lagi naik sepeda suruh muter-muter, selesai isi bensin dulu. Ini gila yang pertama. Yang kedua, nah sini nak, nih pesawat mau masuk goa nih nak, pesawat mau masuk goa. Nah letak di mana itu pesawat, modelnya kayak sendok. Udah gitu bunyinya ngeng, nggak ada pesawat bunyi ngeng. Ini gila kita dari orang tua ini belum seberapa sama orang tua kita dulu. Bu, ibu kasih YouTube ke anak, saat disuapin pasti bakal mangap. Nasi habis, YouTube-nya berhenti nggak? Gak bakal berhenti, pasti jalan. Ibu ganti nasi sama selop, ibu jejelin ke anak, digigit sama dia. Kenapa? Orang dia kagak tahu yang diisiin apa. Dia ada di depan mulut, ya dimakan aja. Kita kan dulu udah pernah bikin gila orang tua kita. Masa kita sekarang gak mau ngedidik anak kita untuk jadi benar nantinya? Yang lebih gila lagi bu, nih yang lebih parah nih pak. Bapak harus ingat juga, kita punya orang tua nih gila buat kita. Dulu waktu kita pipisin orang tua, kita pernah pasti pipisin orang tua, buang air besarin orang tua di dalam pangkuannya. Kira-kira tuh orang tua marah nggak sama kita? Dibanting nggak kita?
Anak kurang ajar, masih bayi. Tapi gila orang tua kita. Ih, dipipisin, senyum, ketawa. Saya dipipisin, mau dapat rezeki. Hubungan apa sama pipis? Betul nggak? Tuh gila. Gila yang ketiga, saat ibu ngemandiin anak. Ini anak umur 3 bulan, 4 bulan, lagi demen ciplak-ciplakan di air. Ditaruh di bak. Betul nggak? Lagi ciplak-ciplakan di air, dia sambil ketawa-ketawa, ibu lemparin tuh bebek-bebekan. Benar? Sambil diajak main sama tuh anak kan, ada nyanyiannya. Nyanyiannya orang gila. Bebek mandi di pakai sabun. Tuh kan PA. Anak dikata bebek. Dimandiin di bak dibilang dikali. Lagi juga sejak kapan bebek mandi pakai sabun? Gila nggak? Gila nih orang tua kita. Buat anak ringet kok. Setelah dimandiin ditaruh di atas kasur, diperlakin kasurnya, ditaruh ini anak dikeringin, diminyak telonin, betul? Dibedakin, betul? Sampai celemotan. Kenapa sih bu anak dibedakin sampai celemotan? Biar apa? Wangi sudah pasti. Kalau didikitin juga wangi. Kenapa harus banyak kayak dakocan? Ibu yang bedakin, udah ada nyanyiannya lagi tuh. Ini nggak tahu nih siapa penciptanya, demi Allah saya nggak tahu. Penciptanya saya nggak pernah tahu. Albumnya siapa saya nggak tahu. Nang ning ning nang, nang ning ning nang. Ini lagunya siapa coba? Yang ciptain siapa? Ibu-ibu PA, bukan ibu-ibu PKK. Nang ning ning nang. Itu ada lanjutannya kan? Nang ning ning nang, nang ning ning nang. Anak siapa? Anak siapa? Tak. Gila nggak tuh? Yang mandiin ibu, yang bedakin ibu, telonin ibu, nanya anak siapa? Anak siapa? Coba lihat orang tua kita pernah gila loh gara-gara kita. Coba lihat anak sekarang mau gila-gilaan buat orang tua, sudah nggak ada. Orang tua dihina, iya. Orang tua dicaci maki, iya. Ingat, apa yang kita berikan kepada anak halal, haram atau syubhat, itu yang akan membawa kepribadiannya. Untuk suami, saya cuma ngasih amanah, jauhin dari kasih makanan mereka yang syubhat. Yang gak jelas halal haramnya, jangan diberikan ke anak. Kenapa? Ini akan jadi satu masalah kelak kita. Kelak sampai di yaumil qiyamah. Anak itu fitnah. Anak rezeki buat kita, tapi bisa membawa fitnah sampai ke akhirat. Coba kalau anak pintar, anak cerdas. Ini anak siapa namanya? Oh namanya ini. Contoh ya, namanya Asep. Oh tinggal di mana nak? Tinggal di sana. Ini kalau pintar yang ditanya namanya siapa, tinggal di mana. Kalau di anak jelek kelakuannya, ahli maksiat, yang ditanya siapa? Tuh anak siapa tuh? Tuh perbedaannya. Bisa jadi fitnah nggak buat orang tua? Bisa jadi fitnah. Makanya didik anak-anak kita. Jangan jauhin dia dari para alim ulama, di madrasahin, di ngajiin. Ya, yang pertama harus banyak mengajar di dalam rumah. Orang tua kita sebagai orang tua ajarin anak-anak kita. Kenapa? Madrasah paling baik itu yang ada di dalam rumah. Madrasah di luar belum tentu, tapi di dalam rumah madrasah paling terbaik. Kenapa? Karena yang dia lihat tiap hari di dalam kehidupannya, ngelihat bapaknya sholat, ngelihat ibunya sholat malam, ibunya bapaknya baca Quran setiap malam Jumat. Coba lihat sekarang malam Jumat udah ada nggak? Dulu nih Pak, dulu saya di Jakarta, saya tinggal di Kecamatan Tanah Abang, saya tinggal di Petamburan. Saya kalau lewat Jumat habis sholat maghrib itu kelilingan rumah, yang sebelah sini ada yang baca Asmaul Husna, sebelah sini ada yang baca Rawi, sebelah sini ada yang baca Al-Quran. Kalau sekarang gede-gedean suara TV, betul? Sudah nggak ada lagi yang menghargai baina maghrib wa isya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maghrib sampai ke isya, waktu di tengah-tengah itu waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa kita, permintaan kita, apa yang kita baca akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang saleh-salehah. Kita punya anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Insyaallah mudah-mudahan perkumpulan ini perkumpulan yang diridhai oleh Allah. Dan keluar dari tempat ini kita dijadikan hamba yang makin taat, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Al-Fatihah bil qabul.
وتمام كل سوء والمأمول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جالبة لكل خلنا ولحبابنا ولوالدينا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الطغى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلحمنة ولمدحا بحقه سيدي ولد أدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافة من الفتن يا البأل والشفاعة يا البأل والشفاعة كل كرب احتج لي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي درك أهل المدينة يا تريم علىها واعف عنا يا كريم واعف عنا رحيم يا فرج الحم يا كاشف الغم يا من لأبدي يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحية في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.